Pengadilan Negeri Jakarta Timur hari ini menggelar sidang perdana kasus fitnah dan pencemaran nama baik Joko Widodo terkait dengan tudingan ijazah palsu atas tersangka Tifausia Tiasuma atau Dr. Tifa. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur menekankan awak media diperkenankan meliput secara live selain di tahap pembuktian atau pemeriksaan saksi. Diharapkan juga kepada masyarakat karena ini persidangan secara live untuk tidak terlalu menghadiri secara langsung persidangan di Jakarta Timur. Karena sejak pagi nanti sudah dilakukan penyekatan. Dalam tahap pembuktian nantinya dari Pengadilan Jakarta Timur menyatakan tidak diperkenankan live karena memang oleh undang-undang keterangan para saksi tidak saling mendengar. Informasi terkini kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Jihan Jufri dan juga juru kamera Gahniar Febrian di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selamat pagi Jihan. Jihan, jadi informasinya jam berapa sidang akan segera dimulai? Ya, Disti dan juga saudara, baru saja sidang dimulai di sekitar pukul 9:10 waktu Indonesia Barat dengan terdakwa Tifauzia Tiasuma atau yang biasa dikenal dengan Dr. Tifa. Kasusnya sebenarnya sudah bergulir sejak November 2025 lalu, masih terkait dengan tudingan fitnah dan juga kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Tadi dimulai di sekitar pukul 9:10 waktu Indonesia Barat, diadakan di ruang sidang utama Profesor Kusuma Atmaja dengan agenda utama pembacaan dokumen dakwaan oleh jaksa penuntut umum, yang mana memang hari ini nanti dari Hakim Ketua akan membacakan dakwaan terhadap Dr. Tifa, yakni informasinya ini akan menguraikan, maksud saya jaksa penuntut umum ini akan menguraikan dakwaan materi pokok perkara atas tuduhan kepada terdakwa. Ini memang diuraikan begitu ya sejak penetapan tersangkanya di November 2025 lalu. Tadi Dr. Tifa tiba di sekitar pukul 8:35 waktu Indonesia Barat didampingi dengan sejumlah kuasa hukum. Informasinya tadi Dr. Tifa bilang ada sekitar 25 kuasa hukum yang turut hadir untuk menemaninya di sidang pembacaan dakwaan pada hari ini. Tadi juga kami melihat Dr. Tifa tidak terlihat membawa dokumen-dokumen lain begitu ya seperti biasanya. Lalu juga tadi Dr. Tifa juga bilang hari ini hanya akan mendengarkan agenda pembacaan dakwaan saja. Kami melihat di sini juga sudah terlihat adanya persiapan penjagaan dari Polres Jakarta Timur, yang mana di sini juga kami melihat adanya kursi-kursi dan juga monitor TV yang disediakan di area luar pengadilan untuk para pengunjung yang memang tidak bisa menyaksikan persidangan di dalam. Ini bisa menyaksikan persidangan di area luar menggunakan monitor. Berikut pernyataan lengkap, tadi kami sempat mewawancarai Dr. Tifa sebelum dimulainya persidangan. Tentu saja dengan ilmu kami sudah melakukan sebuah pemetaan ya terhadap situasi yang akan terjadi, akan dihadapi ini sidang perdana dan sidang-sidang selanjutnya. Bahkan Pak Al-Khatiri sini sudah disampaikan, kalau melihat dari jumlahnya saksi ya, jumlah ahli dan jumlahnya 709 dokumen, sidang ini akan makan waktu bertahun-tahun sebagaimana pengalaman beliau. Jadi ya kita siapkan stamina ya, kita siapkan stamina, makan yang bagus, vitamin yang cukup, suplemen, dan tentu saja olahraga. Gitu kan Mbak ya? Betul. Itu dia Disti dan juga saudara pernyataan dari Dr. Tifa sebelum memasuki ruang sidang. Mari kita nantikan agenda sidang ataupun dakwaan yang akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum di pagi hari ini. Adisti. Oke, terkait dengan pengamanan di sekitar ruang sidang, apakah ada pengamanan khusus yang diberikan oleh polisi di sana? Ya, memang terlihat sejumlah pengamanan oleh
pihak kepolisian, tepatnya ini dari Polres Jakarta Timur, baik di area luar dari Pengadilan Jakarta Timur ataupun di depan ruang sidang ini sudah terlihat adanya sejumlah polisi yang bersiaga, dikarenakan di sini juga hadir banyak sekali dari pendukung dari Dr. Tifa. Tadi kami melihat juga ada sejumlah kuasa hukum, yakni tadi informasi ada sebanyak 25 kuasa hukum ataupun tim dari advokat yang memang mendampingi Dr. Tifa, dan pastinya utamanya ini dilakukan pengamanan dikarenakan adanya banyak pengunjung yang memang mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada pagi hari ini. Oke, baik, kita akan nantikan sidang perdana kasus ijazah Jokowi. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juga juru kamera Ganiar Febrian laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Warga Indramayu, Jawa Barat dikejutkan dengan kebakaran yang melanda pabrik pengolahan kayu. Insiden di Desa Pilangsari, Kecamatan Jatibarang ini terjadi pada Rabu malam. Kencangnya embusan angin dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Besarnya kobaran api sempat membuat petugas kesulitan saat memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan setelah 4 unit mobil dan belasan petugas damkar berada di lokasi. Tidak ada korban dalam insiden, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki Polres setempat. Di sini gudang pabrik kayu, Pak. Pabrik kayu, mungkin kronologisnya kami juga belum dipastikan. Nanti tim dari kepolisian akan mengidentifikasi, Pak. Korban belum tidak ada, Pak. Sampai sekarang belum ada korban, mungkin tidak ada lah itu korban. Kerugian masih belum bisa ditaksir, Pak. Masih belum nanti. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. 9,4 kg ganja disita polisi dalam penggerebekan di Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Satres Narkoba Polrestabes Medan meringkus seorang bandar narkoba jenis ganja di Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang. Pelaku jadi target polisi dalam 1 bulan terakhir lantaran teridentifikasi sebagai pemasok narkoba ke Kota Medan. Polisi menyita 9,4 kg ganja yang disembunyikan di semak-semak sekitar rumah pelaku. Sebanyak 9.475 gram ataupun 9 kilo lebih kita ungkap di semak belukar yang AA sembunyikan di luar rumah yang bersangkutan untuk mengelabui para petugas yang melakukan upaya paksa penggeledahan di rumah yang bersangkutan. Informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi.